Sebelum kita menyebarkan sesuatu, itu harus kita renungkan. Kalaulah itu kebaikan, bismillah. Semata-mata karena Allah. Kalau itu ternyata tidak baik, lebih baik jangan, dan kita harus tabayun lebih dahulu. Kebenarannya, apakah ini sahih, apakah ini benar, apakah ini tidak, lebih baik kita koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mitra Jesi bertemu lagi bersama Bang J dalam program Sorban Umat, yaitu seputar obrolan umat. Dan alhamdulillah di pagi hari ini semoga Mitra Jesi tetap dalam keadaan sehat, dan kita doakan beberapa teman-teman yang mungkin saat ini sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Dan juga beberapa wilayah Jakarta yang mungkin terendam banjir ya. Bahkan sampai Jamaika ya, jauh. Ya pokoknya kita doakan lah seluruh umat-umat Islam yang ada dimanapun ya kan. Dan berita tersebut tuh ternyata tuh viral ya. Berita kabar di Jamaika tuh viral banget. Terus yang kebanjiran tuh viral banget kayak gitu. Nah, namun Mitra JIC terkait viral tersebut gitu. Nah, kalau untuk masalah tadi kan informasi ya. Mungkin itu pas buat kita gitu. Cuman kadang gitu banyak beberapa konten-konten yang dia itu viral, tapi kadang ya kita miris yang ngelihatnya ya. Kayak konten prank, lalu kemudian beberapa konten-konten yang keluar dari koridor syariat Islam. Bahkan kemarin tuh dibahas di beberapa stasiun televisi terkait brut, main brut ya. Yang hobinya tuh scroll mulu gitu kan. Yang sampai tuh otak tuh nggak bekerja banget. Nah, untuk ngebahas ini lebih dalam dan juga tajam lah ya, tapi yang pasti tidak setajam silet Mitra Jesi ya, karena kita punya golok sendiri, kita nggak pakai silet untuk setajam itu. Dan alhamdulillah telah hadir bersama Bang J narasumber kita, yaitu Ustadz Abdul Nasir Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat, Ustadz. Alhamdulillah. Cerah sekali ya. Insya Allah selalu cerah. Iya, karena efek lampu sebenarnya. Betul. Nah, luar biasa ini. Iya, Zat. Biasa di luar kita juga sebenarnya lebih terang, Zat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Zat ya, sehat semuanya. Seperti biasa, Zat, sebelum kita ngebahas pembahasan kita di pagi hari ini, mungkin Ustadz ingin menyapa dulu Mitra Jesi yang ada di rumah, mungkin, atau mau nyapa-nyapa salam kepada siapapun yang ada di rumah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwah fillah, Mitra JIC di mana saja antum berada, tentunya kita harus selalu mengawali segala aktivitas kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya rasa syukur itu harus kita buktikan dengan amal yang benar-benar itu tulus dan benar sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita berselawat dan bersalam pada baginda alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kepada pengikutnya, termasuk kita semua dan keturunan kita istiqomah hingga akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Mitra JIC semoga dalam keadaan sehat selalu dan penuh keberkahan. Dan kondisi saat ini kita disuguhkan dengan berbagai adanya media yang itu bisa kita jadi dikenang dengan bahasa sekarang adalah di viral, dan itu selalu ada bermakna dua, baik bermakna konotasi dengan positif dan tentunya juga ada negatif. Yang positif tentu harus menjadi hikmah, pelajaran yang berharga, dan ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, apabila itu ada yang negatif, yang viral sampai ke media kita, di handphone kita, di lingkungan kita, di media yang ada, itu harus menjadi bahan introspeksi, koreksi, biar kita tidak terjerumus dalam hal-hal seperti itu. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu tidak menerima begitu saja. Harus dikoreksi.
kerennya tabayun. Ya, itu aja. Ya, itu dia tadi introjesi apa namanya mukaddimah dari Ustaz Hasan. Karena materi yang mau kita tanyakan ini kan terkait viral Ustaz ya. Tadi Bang Jaya udah kasih sedikit apa namanya sinopsis lah. Ya. Lalu kemudian gitu, maksudnya viral ini tuh bagaimana sebenarnya tuh Islam memandang. Karena pembahasan ini terkait Islam, alangkah lebih baik kita ngopi, Ustaz. Karena ngopi itu artinya ngobrol pemikiran Islam. Masya Allah. Tafadhol, Ustaz. Ya. Jadi ngopi dulu bentar. Mikir dan real. Iya benar. Ngopi itu ngobrol pemikiran Islam. Kurang inilah ya. Alhamdulillah. Kurang pas kalau misalnya kita nggak ngopi dulu, Ustaz. Iya. Balik lagi Ustaz ke tema kita Ustaz ya. Makin cerah ya? Iya Ustaz. Karena saya pakai skincare sebenarnya. Ya alhamdulillah. Terkait viral ini Ustaz. Tadi saya juga udah sedikit ngasih mukaddimah ya terkait viral ini. Sebenarnya ini memang rame ya. Soalnya Bang itu setiap jalan, ntar viral gitu. Lagi duduk, jangan video ntar viral kayak gitu. Sebenarnya Islam gitu memandang viral ini tuh kayak gimana gitu. Bagaimana maksudnya Islam menyikapi hal-hal yang viral ini? Itu dulu mungkin satu yang pertama. Kita sebagai seorang Muslim yang beragama Islam tentu hidup dengan adanya aturan. Enggak semau kita, enggak keinginan kita. Maka kita sebagai orang yang Allah takdirkan dan Allah pilih menjadi orang yang beragama Islam, maka dia harus mengikuti aturannya. Aturannya apa? Ya tentu harus bersumber pada al-haq, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hadis. Ya. Nah, kaitan dengan viral ini, adakah Islam mengajarkan? Oh tentu, ya. Nah, kaitan dengan viral tentu adalah sesuatu yang itu kita akan dikenal, ya, akan dikenal khalayak luas. Nah, untuk itu saat kita ingin dikenal, tentu dikenal dengan kebaikannya, bukan dikenal dengan sebaliknya, keburukannya. Walaupun memang manusia kita ini Allah ciptakan itu tak lepas daripada dosa, ya. Tapi berupaya dia untuk menjauhkan, meninggalkan hal-hal tersebut. Sehingga dia berupaya bahwa dirinya yang viral atau dipiralkan, ya, itu semata-mata bukan karena urusan keinginan di luar aturan Islam. Di luar aturan keinginan Allah dan Rasulnya. Artinya hanya keinginan egoismenya, keinginan hawahunya, keinginan sesuatu yang di luar itu pengen terkenal sehingga bisa terjadi berakibat dia dengan cara-cara yang memang juga tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, bolehkah? Tentu boleh. Ya. Sebagaimana obrolan kita ini. Ini kan kalau kita ngobrol berdua aja, nggak cakep juga nih, benar, nggak elok juga, kok cuma berdua doang. Maka ini juga harus diviralkan, harus disebarkan. Kalau bahasa kitanya ya biasanya dakwah, menyerukan, disebarkan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW kan memiliki salah satu sifatnya adalah tablik, disampaikan. Ya. Nah, kita kan untuk menyampaikan biar semuanya menyebar. Nah, sekarang sudah ada medianya, diviralkan itu. Maka apa yang disampaikan? Ya al-haq, kebaikan, kebenaran. Karena orang Islam, dia sadari betul setiap apa yang dia kerjakan, itu akan berdampak. Dampaknya apa? Baik bagi kehidupannya dia. Baik di dunia ini, dan lebih-lebih kita menyadari akan ada kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat kelak. Sehingga saat dia menjalankan kehidupan kita dunia ini, ya akan bisa menjadi viral itu apabila kebaikan-kebaikan yang kita jalankan itu akan mendapatkan ganjaran pahala malah. Yang disebut dengan pahala jariah, amal jariah. Ya. Dan sebaliknya. Ya. Dan kita berupaya tentunya bagi orang berislam, yang beragama Islam,
nggak serta-merta mengerjakan yang itu ternyata bisa berdampak negatif. Ya. Artinya apa? Keburukannya yang viral. Oh, iya. Akhirnya bukan menjadi pahala jariah, amal jariah, malah dosanya mengalir terus. Bisa jariah Ustaz ya. Dosa jariah. Alhamdulillah kan. Iya, Ya. iya. Memang di kehidupan ini Allah nggak langsung membalasnya, ya. Tapi Allah memberikan kesempatan justru saat kita berbuat khilaf. Saya pribadi, siapapun ia pernah berbuat salah dosa, Allah memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Ya. Saat kita memviralkan yang seharusnya ya, nggak boleh, kita viralkan. Ya. Kan ini kalau bahasa keyakinan ini khobarul yakin, baru berita. Ya. Dalam Al-Quran surat An-Najm itu ayat 22 dan ayat 23 Allah kisahkan burung hudhud itu salah satu aparatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat lagi ada rapat besar Munas ya gitu, musyawarah nasional di kerajaan Nabi Sulaiman, semuanya kan hadir. Dan on time. Ya. Lalu satu peserta burung hudhud mewakili burung hudhud, dia tidak hadir. Lalu pas dia udah bubar, dia datang kan, ya. Lalu burung hudhud menyampaikan, kenapa aku nggak hadir? Karena aku ada sesuatu yang harus saya lihat. Dan ini belum kau ketahui. Dia sampaikan kepada Raja Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa itu? Diceritakanlah. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai raja nggak langsung terima telan begitu saja. Walaupun dari aparatnya yang terpercaya. Kenapa? Karena itu khobar. Ya. Dan hudhud juga nggak menyebarkan kemana-mana sebelum menyebarkan kepada yang berhak pertama menerima, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai rajanya saat itu. Nggak cerita ke sana sini, nggak mampir, enggak. Karena dia sadar ini harus ke sini dulu. Tapi Nabi Sulaiman enggak langsung terima begitu. Kalau benar aman kamu. Tapi kalau bohong, hoax, cuman menghindar dari karena undangan pertemuan itu, hati-hati, nyawa bisa taruhannya. Bahaya. Sehingga ini harus diperbuktikan. Nah, maka viral dalam kehidupan kita sekarang ini konteksnya boleh nggak? Tentu boleh. Saat itu berdampak positif bagi diri kita dan juga yang memviralkan dan yang menerimanya. Kan kita yang diviralkan. Atau kita memviralkan seorang, tokoh kah atau apa. Lalu kita yang memviralkan, yang menerimanya juga. Nah, itu kan harus semuanya tak lepas dalam bingkai Islam. Nah, saat itu keluar daripada Islam, ya tentunya juga dia akan berdampak kepada hal-hal yang bisa menyebabkan dia sengsara nantinya. Begitu Bang Jai. Ya, subhanallah, itu tadi Ustaz ya. Ini ada pertanyaan Ustaz ya. Boleh jawab, boleh enggak ini Ustaz. Oh gitu. Dari Krishna yang ada di tempat. Ini hudhud kenapa bisa telat saat apa dia tinggal di Jakarta macet? Iya. Ini menarik pertanyaannya. Udah kita nggak usah jawab itu kali Sat ya. Iya. Iya. Dia memperhatikan berarti Sat ya. Emang Jakarta masih macet ya? Kayaknya Sat. Kayaknya apalagi kan ada banjir ya sekarang ya. Oh iya. Semoga ntar gubernur-gubernur selanjutnya tuh ya bisa lah. Pejabat-pejabat selanjutnya. Iya lebih cepat gitu Sat. Tapi kan macet itu kayaknya kesel bagi para pengguna jalan kendaraan motor mobil. Bener kan? Tapi para pedagang asongan kan itu jadi jadi berkah Sat ya. Jadi ini berkah di buat situ dia. Sat ya. Orang juga akan diuji kesabarannya. Benar. Ya. Jadi semuanya sebenarnya tergantung kita bagaimana menyikapi itu adalah ujian. Berarti burung hudhud ngopi kali tadi dia sebelum perjalanan kali Sat. Kayaknya mau ngopi lagi. Iya benar Sat ya. Iya Sat. Oke, kalau misalnya semuanya maksudnya jangan lepas daripada bingkai Islam. Lalu kemudian banyak beberapa orang-orang yang maksudnya untuk viral gitu itu benar-benar keluar koridor banget Sat.
sampai kadang yang kayak ekstrim lah metodenya kayak gitu ya. Sampai yang wah udah nggak di luar nalar ya, yang sampai Iya. ngerjain orang gitu. Jadi sekarang tuh orang tuh kalau misalnya ngeliat orang ketimpa musibah itu diketawain saat. Iya udah yang nggak kayak ditolongin lagi gitu saking ekstrimnya ya. Iya. Sebenarnya gimana nih Sat? Jadi kan kalau dia lebih orientasinya tuh udah viral aja gitu Sat. Iya. Nggak ada yang kayak tadi Ustaz jelasin. Ya harus ada tuh diperhitungin kayak misalnya ada dosa jariah atau amal jariah. Kayak gitu kan. Nah ini gimana Sat ya? Buat apa teman-teman lah yang mungkin saat ini tuh yang benar-benar tuh nggak mikirin hal itu gitu Sat. Iya. Apa videonya harus dihapus kah? Kayak gitu atau bagaimana Sat? Ya. Jadi saya teringat sabda Rasulullah Ya. SAW mengingatkan kepada kita bahwa cukuplah seseorang itu dikatakan kaziban, Kaziban. berdusta. Iya. Ya. Kenapa? Karena jika ia menceritakan, memviralkan, cukup hanya dengan mendengar atau melihat sekilas saja. Itu bisa jadi dusta. Kenapa? Karena dia mentelan gitu saja. Iya. Atau dia mendengar, melihat tidak secara sempurna. Iya. Ya. Sehingga Rasulullah menjelaskan ini, berarti kan jangan sampai kita hanya sekedar dengar, ditelan mentah-mentah, nggak ada proses selanjutnya. Makanya tadi diawali saya menjelaskan ini kaitan dengan tingkatan keyakinan. Iya. Ini tahapan awal memang khobar. Maka tidak cukup di situ. Harus ditingkatkan dengan ilmu yakin. Jadi bukan khobarul yakin, keyakinan yang bersumber daripada berita itu, tapi harus ditingkatkan menjadi mengilmui. Benar nggak sih? Masa sih si Hasan itu ganteng? Ya. Sebenarnya iya, tapi Hasan yang mana kan? Iya. Kalau cakep perempuan Sat. Nah itu Iya, dia. makanya Hasan pasti ganteng Sat. Harus ganteng. Terus Sat? Ya, artinya kita harus nggak terima begitu saja, harus kita ilmui, harus kita pelajari. Ya. Sebab ada juga kalangan orang tertentu, kata bapak saya, semuanya harus kata bapaknya. Kata guru saya, semuanya hanya gurunya aja. Padahal masih banyak guru-guru juga yang lain. Ya, dalam kitab-kitab penjelasan kan banyak juga penjelasannya. Ya. Sehingga kita harus benar-benar mengilmui. Ya. Kenapa? Ini perintah Allah. Ya. Ini sunnah Rasul. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Maka pelajarilah, ilmuilah. Ya. Apa yang diilmui pertama tentunya adalah mengenal Allah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Dan banyak juga di ayat-ayat yang lain. Ya. Bahwa orang berilmu itu yarfa'u ilmu darajat. Ya. Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang berilmu. Ya. Al-Mujadilah. Dan juga Allah memerintahkan kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentang ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhum mas'ula. Karena semua itu penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita saat kita memahami diri kita adalah seorang hamba Allah, ya, yang Allah berikan potensi kepada kita, dua, fujur takwa. Maka ini yang harus kita prioritaskan mana? Ya ini adalah takwa yang harus mengendalikan fujur. Nah sehingga itu dengan berupaya apa bisa tahu begitu? Mengilmui, belajar, literasi, ngaji. Ya. Sehingga apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita, nah sehingga kita mau viral atau tidak, itu tadi, ya. Itu harus sumbernya jelas dan kita harus tahu dampaknya nanti. Ya, kalau udah terlanjur kita buat konten, video, hal-hal yang itu ternyata kita sadari, wah ini keliru, dan ini tidak sesuai dengan eksistensi diri saya sebagai seorang Muslim. Ya, kita tentunya harus bertaubat. Ya, dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya. Ya. Kita upayakan. Ya. Saya teringat ada sebuah iklan tentang
handphone. Ada. Oh, Ada, ya, ya. gimana tuh, Ustaz? Itu dia lagi sama anaknya Mm-mm. ke taman, Iya. menghibur anaknya juga merasa terhibur, naik ayunan, bapaknya mengayunkan sambil megang handphone bapaknya. Iya. Dengan ya apa yang dibaca kita nggak Iya. tahu lah ya. Insya Allah itu mudah-mudahan kebaikan. Ternyata anaknya jatuh. Sampai anaknya nangis, Iya. dia nggak denger. Hmm. Nggak tahu kenapa, sibuk sama handphonenya. Hmm. Akhirnya dia sadar, langsung handphonenya dipepas, anaknya diselamatin, ya. Dan handphonenya langsung dibanting. Gara-gara ini, jadi, nah, Iya, iya, iya. kalau menyadari, Iya. itu, ya. Bahkan artinya saat kita tahu ini adalah menjadi penghambat daripada kedekatan kita kepada Allah, maka ini harus kita jauhkan. Tapi kalau ini ada manfaatnya, oh, alhamdulillah. Iya. Sehingga tadi kalau kita udah terlanjur buat konten-konten yang ternyata itu tidak baik, karena kita khawatir ini adalah perbuatan, kita istighfar, mohon ampun pada Allah. Baru semua yang ada itu kita upayakan untuk kita delete lah. Kita hapus dan kita bertobat, dan semoga itu tidak akan kita ulangi lagi. Dan kita harus punya komitmen, harus kita jaga. Wah, ini jangan nih, ya. Kadang-kadang wah ini aplikasi yang bikin kita jadi dihapus, sayang nggak dihapus. Bismillah, hapus. Tapi kalau memang ini untuk kebutuhan kepentingan yang baik, untuk dakwah, ya, atau buat jualan kebaikan juga nggak apa-apa. Maksudnya jual hal-hal yang memang, ya, boleh, silahkan dalam hal bermuamalah. Ya. Nah, jadi saat kita ingin memilih konten, tentu harus tergantung juga terlepas daripada nawaitu kita. Kita niatnya untuk apa? Sebab saat kita mengejar akhirat, dunia tuh ngikut. Ya. Tapi kalau kita ngejar dunia aja, ya dapatnya dunia aja. Ya. Nah, jadi saat kita dalam kehidupan ini terutama ingin viral, ya, maka kita juga harus tidak keluar daripada koridor aturan tadi bingkai sebagai seorang muslim. Ya. Nah, seperti Bang Jai sebagai pegawai di sini, ya, pegawai apa? Penyiar. Penyiar. Iya, penyiar. Oh, ya. Mensiarkan ya. Iya. Masya Allah. Iya, pokoknya memviralkan berarti. Corong nih. Corong ya. Kan ada aturannya. Benar. Masuk kerjanya, pulangnya, ya, jam istirahatnya, kan ada konsekuensinya akhir bulan. Benar, kan? Ya. Nah, saat melanggar aturan, datang semaunya. Pulang juga orang belum waktunya udah pulang duluan. Nggak disuruh lembur sendiri. Iya, inisiatif. Inisiatif. Loyalitas tanpa batas. Iya. Wah, luar biasa ya. Iya, biasa di luar gitu, Zat. Iya. Nah, itu kira-kira gimana penilaian atasan? Dipotong, Zat. Iya. Itu urusan dunia kita dalam bekerja di dunia ini. Apalagi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya. Ada aturannya. Ya. Saya, Bang Jai, siapapun saat beli alat elektronik yang bagus, yang baru, ada itunya nggak? Manual booknya? Ada. Kenapa pakai manual book? Kita nggak ngerti kali, Zat. Ya, biar kita dimengertikan. Iya, benar. Bagaimana mencetnya, bagaimana ininya, bagaimana ini. Bahkan itu dengan berbagai bahasa. Iya. Ya, biar memudahkan kita. Ya. Nah, akhirnya penggunaannya kan sesuai. Iya. Bila ternyata mereknya apa, manual booknya apa, nggak sama, kira-kira gimana? Wah, rusak, kan? Rusak. Iya, dia juga bingung. makan pakai gelas, minum pakai piring, kali gitu, Zat, ya? Itu dia. Ya. Iya. Sehingga itu kan dalam kehidupan kita, apalagi karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun memberikan manual booknya.
Al-Quran. Hmm. Sehingga saat kita ingin sadar dan menyadari kita adalah orang yang ingin hidupnya selamat dunia akhirat, maka jadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai yang terdepan. Iya, Kita panduan ikuti ya. sebagai panduan. Kita harus mengikutinya. Apa yang diinginkannya kita jalankan. Apa yang dilarangnya kita tinggalin. Sederhana sebenarnya. Benar. Ya. Kayak rumah makan Sat, kalau sederhana. Oh gitu ya? Iya, pokoknya mudah lah Sat ya. Iya. Terus Sat? Pelangnya tulisannya sederhana, Sederhana. tapi dalamnya Iya mewah. Iya. Kemudian Sat? Nah, kemudian apa yang sudah kita jalankan itu kita muhasabah. Karena dalam Al-Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 18 kita sering diingatkan oleh guru-guru kita akan hal ini. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengingatkan kita bagi mereka yang beriman. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod. Tanzurun di situ. Memperhatikan, ya. Menganalisa, koreksi, menelaah, melihat, memandang. Gitu. Apa yang dipandang? Diri kita. Sebelum kita ngelihat orang lain, lihat diri dulu. Sebab saat kita bercermin, apa yang nampak? Kita sendiri. Kita sendiri. Iya. Bukan orang lain kan? Ya nggak ada kan? Justru kalau ada orang lain aneh ya. Iya. Cermin keramat biasa gitu. Iya. Artinya koreksi diri. Apa yang kita koreksi? Ya apa yang kita lakukan. Kaitan dengan viral dengan hal yang ini, ya kita koreksi. Ya. Sebab afwan ya. Iya. Saya juga kawan-kawan ngelihat, saya kebetulan kan ikut juga di Facebook tuh, media biar tahu gitu. Iya. Tapi akhirnya saya kan juga menjaga dan terus berupaya untuk selalu terjaga. Iya. Bahwa ini adalah media untuk kita menambah kebaikan, ya. Menambah pundi-pundi amal soleh, ya. Sehingga apa yang kita cantumkan, kalimat ini semua tidak bertentangan dengan aturan diri kita sebagai hamba Allah. Tidak semena-mena dengan atraksi, dengan gaya, dengan yang itu. Nah, saat kita melihat begitu, ya kita berupaya watawasabil haq, watawasabil sabar, watawasabil marhamah. Dengan penuh kasih sayang. Enggak juga langsung mencibir, menjas, menyalahkan. Karena memang kan dia niatnya untuk apa? Kita harus tadi tabayun, memastikan, ya. Komunikasi persuasif. Ya. Kalau bahasa sekarang kan kerennya tadabur sosial. Oh, bukan tadabur alam lagi Sat ya? Kalau alam itu tafakur. Oh, tafakur Sat ya. Objeknya ke tafakur. Iya. Kalau tadabur sebenarnya ke qauliyah. Iya. Ya, Al-Qur'anul Karim. Tapi bagaimana ini bisa membumi sehingga kadang disebutnya tadabur sosial. Ya. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi harus berdampak kepada sekitarnya. Sekitarnya itu berarti ada tahapannya dari pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, bahkan sampai dunia. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia kepada keluarganya, kan dirinya dulu yang disiapkan. Ya, benar. Rasulullah umurnya 63 tahun. Diangkat menjadi Rasul usia 40. Berarti sisa dari 40 sampai 63, 23 tahun masa baktinya. Tapi persiapannya berapa tahun dari lahir? Oh iya, 40 tahun. 40 tahun. Iya. Banyakkan persiapannya. Ya benar-benar. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Apakah kita mempersiapkan terus? Ya tetap harus. Karena harus perhatikan diri kita. Ya. Setiap diri kita akan menghadapi yang disebut dengan ligot tadi, surat Al-Hasyr. Iya. Hari esok.
Ya. Kita kan nggak mungkin muda terus. Oh enggak. Enggak ya. Iya. Dulu kan kita kecil. Iya. Sekarang besar. Sekarang udah besar. Iya. Dulu kita anak-anak, sekarang Dewasa. udah dewasa punya anak. Iya. Ya. Suatu saat akan begini terus kan? Enggak. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya. Artinya itu harus kita perhatikan. Kita siapkan. Ya. Apa yang kita siapkan? Fatazawwadu zadu khairu taqwa. Gitu. Bentuknya apa? Ya kehidupan kita sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Karena dia adalah prototipe yang itu akan bisa menyelamatkan kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-Imran ayat 31. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, jika engkau mencintai Allah, maka buktikan cintanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Rasulullah. Apa yang kita ikuti? Ya seluruh kehidupannya. Ya. Baik yang secara prinsip maupun yang instrumen. Apa yang prinsip? Tadi menegakkan kebenaran. Baik dari sisi dirinya, kemudian keluarga. Jangan lupa, kita juga kan berkeluarga. Benar. Bang Jai, istri udah berapa? Baru satu, Sat. Oh, baru satu? Iya, baru satu. Iya, memang sama. Iya. Benar, Sat ya? Iya. Oh, memang baru satu. Baru satu. Iya. Harus memang baru satu. Iya. Itu kan menjadi tanggung jawab kita. Iya. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Surat 4 ayat 34. Ya, bahwa laki-laki itu juga anak-anaknya. Ya, itu harus kita ingatkan. Ya. Makanya saya sering dapat pertanyaan, gimana Pak dengan anak kita yang sudah sibuk dengan handphonenya, Nah, iya benar. dengan medianya, gitu. Ya. Nah, ini kan kita introspeksi diri kita juga sebenarnya. Ya. Kita juga jangan-jangan mencontohkan. Iya. Saya pegang handphone, walaupun yang saya baca ini materi-materi, kitab-kitab, kan udah banyak ya, tinggal di-download ya, banyak gitu. Tapi kan orang ngelihatnya main handphone aja tuh orang. Oh iya. Tadi pagi saya mau beli sarapan buat mama saya. Ya. Ada yang ngasih tahu, Pak, handphonenya taruh dulu. Padahal saya lagi mau ngambil duit, mau bayar. Cuman karena ribet, dianggap lagi megang handphone. Padahal yang tadi saya baca juga adalah hal-hal materi yang akan saya sampaikan. Nanti saya mau ngisi di tempat lain. Gitu. Tapi kan orang ngelihatnya, nah itu kan cara pandang. Dan kita nggak bisa menyalahkan dia. Benar. Ya. Dan kita nggak bisa bilang, ini Bu, kebaikan, kebenaran. Berarti yang salah tukang nasi goreng tetap, Sat. Yang salah yang di penjara kayaknya. Kira tukang nasi goreng, Sat. Udah matang terus digoreng lagi. Oh gitu. Iya. Kerjaan aja maksudnya. Kenapa juga pesan nasi goreng ya? Iya, kan udah matang nasinya. Udah matang ya? Iya. Salah ya? Iya, maksudnya salah benar tuh ya, kita nggak bisa nyalain juga. Betul. Ya. Itu ya pandangan orang aja, image-nya. Mereka punya hak gitu, Sat. Betul. Nah, terus kita nyikapin hal itu gimana, Sat? Nah, kita tentu tadi mengingatkan, dan kita harus selalu introspeksi diri dulu kitanya. Iya. Nah, apa yang kita introspeksi, ya apa yang kita jalankan bener nggak ini? Ya. Jangan-jangan juga kita tadi niatnya baca ini harus kita koreksi dulu. Saat kita untuk penilaian orang, jangan langsung orang itu yang kita salahkan. Kita koreksi dulu diri kita. Ya. Kitanya yang harus introspeksi. Ya. Udah tahu mau beli nasi, kenapa bawa handphone? Iya. Langsung aja bawa duit yang simple, jadi nggak ribet tadi ngeluarin duitnya. Ya. Tapi sekarang kan udah ada QRIS, Sat. Iya, kalau nasi uduk pinggir jalan kan QRIS-nya belum dibuat mungkin. Itu baru keris, Sat, ya? Iya, baru keris, belum parang, belum. Menarik. Ya jadi maksudnya ya jangan ini juga kita ya, maksudnya orang itu sah-sah aja berarti. Itu sah-sah aja penilaian orang. Ya itu hak orang gitu. Benar. Kalau kita berupaya tentu untuk mengingatkan kalau ada yang begitu. Iya. Juga jangan dibiarkan kalau kita udah koreksi diri kitanya, terus kita komunikasi dengan yang bersangkutan. Ya. Kan Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah suatu ketika didatengin oleh sahabatnya ingin curhat. Ya.
saat ingin curhat kaitan dengan istrinya di rumah. Oh. Mohon maaf istrinya brepet gitu. Iya, ya, knalpot ya. Knalpot. Lalu dia ingin mengadukan. Iya. Saat dia mengadukan, ternyata di rumah Amirul Mukminin juga istrinya lagi knalpotnya lagi istrinya Oh, lagi brebet Sat, lagi ya? brebet. Iya, kalau kata dia knalpot brebet. Oh, iya iya, Iya. terus. Akhirnya yang itu mau masuk nggak jadi. Udah salam nggak jadi. Sama Iya. aja rupanya. Iya. Gimana mau curhat ini? Iya. Amirul Mukminin juga begitu. Lagi aneh gitu ya. Iya. Iya. Waduh. Akhirnya dilihat. Iya. Nah, dipanggil dulu. Oh. Ya, ada apa ini? Selesaikan dulu. Ada apa sebenarnya? Iya. Nggak jadi. Kan pilihan dia hanya berarti sama aja ini mah. Buat apa nih juga curhat kalau yang ternyata beliau juga begitu. Ada apa? Tadi saya mau curhat, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena ternyata istri Amirul Mukminin juga begitu. Maksudnya begitu gimana? Saya mau curhat istri saya yang di rumah yang berbeda gitu. Oh gitu, sini duduk dulu kita ngobrol, ngopi dulu. Oh, ngopi dulu, iya gitu Sat ya contohnya ya. Sayyidina Umar aja sama sahabat ngopi dulu sebelum dijelasin. Iya kita juga ngopi dulu Sat ya. Jadi terus gimana Sat? Jadi kenapa saya diem aja ngeliat istri begini? Ya. Justru kita harus bersyukur. Ya. Kenapa bersyukur? Karena apa yang kita tinggalkan di rumah, istri merapikan. Iya. Dia mengurusi anak-anak kita, dia menjaga harta kita. Tuh. Kalau dia kesal dengan banyak itunya, anggap aja itu lagu terindah. Anggap aja itu lagu yang lagi populer, yang lagi viral. Lagu rock lah ya. gitu. Iya, dengerin aja. Iya, dengerin. Kalau udah selesai, betul. Dengan khusyuk. Terima kasih gitu. Kalaupun kita mau balas, apa yang mau kita balas? Ya. Bener kan bisa balas lewat WhatsApp Sat ya. Apa yang dibalas langsung kan? Iya. Bener Sat. Terima kasih, mohon maaf. Udah beres, udah. Sesimpel itu sebenarnya Sat ya. Betul, kita juga ikut. Jadi sahabat yang datang, oh gitu, iya. Kita justru ucapin terima kasih. Iya. Dia sudah membantu ngurusin semuanya. Iya benar juga ya. Kalau kita juga pakai emosi, benar. Itu yang harus kita jaga. Akhirnya sahabat itu pulang dengan Tapi sebelum pulang ngopi dulu sahabat. Maksudnya ini dulu seseruput dulu. Seseruput dulu? Iya. Ya boleh lah. Insyaallah. Alhamdulillah. Yo. Gitu Sat ya. Habis itu baru sahabat pulang dalam keadaan tenang Sat ya. Iya. Jadi maksudnya apa ya? Problem banget Sat ya. Ini harus banyak yang tahu ya. Jadi sesimpel itu Sat ya. Iya, sebenarnya tinggal kitanya bagaimana menyikapinya. Iya. Kalau misalnya memang nggak kuat banget, berarti pakai apa cotton bud gitu Sat di sini ya? Ya, itu kan biar karena kan teriakan maksudnya, iya maksudnya apa notasi tangga suaranya, nadanya. Bisa lah itu kalau memang beda. Iya. Kan urusannya sumur, dapur, kasur. Oh, harusnya ditambah lagi. Apa Sat? Carpur. Oh ini, sumur, dapur. Satu lagi Sat tadi. Sumur, dapur, kasur. Kasur, tambah lagi Carrefour. Iya. Oh, di sini yang kurang tambahannya tadi. Nah, itu dia. Ya. Masya Allah. Jadi dia curhat, biarin, dia teriak, biarin. Iya. Selama itu memang haknya dia tidak keluar. Jadi sebenarnya pun kita harusnya udah terlatih lah Sat ya. Di rumah itu kan rutinitas Sat. Jadi kalau misalnya ada orang komplain kita di luar, harusnya kayak udah biasa aja kali Sat ya, harusnya. Iya. Jadikan itu sebagai tadi lagu terindah. Lagu terindah. Ya. Gitu Sat ya. Kalau itu sebagai yang pahit, anggap aja itu jamu. Nanti akan menguatkan kita. Iya, beras kencur Sat. Beras kencur. Ya. Agak enak kan beras kencur. Iya, kalau ini mah paya dong, saya daun paya. Masya Allah. Iya. Nah, tadi sahabat yang tadi cuma ngeliat sekilas, akhirnya coba kalau dia nggak dipanggil. Iya. Cuman melihat sepasang itu aja. Oh iya ya. Udah jadi yang menyebar viralnya. Iya benar. Jelas. Makanya harus ditabayun, harus jelaskan secara utuh menyeluruh. Iya. Nggak sekedar, nggak sekilas, nggak parsial, nggak separoh. Iya. Nah jadi saat kita memahami kehidupan ini kita kaitan dengan viral itu, itu kan selalu berdampak dua tadi. Itu bisa jadi fitnah, dan itu juga bisa jadi kebaikan buat kita.
Nah, saat itu sesuatu yang tidak baik tadi, ya, fitnah, ya. Kalau itu nanti disebarkan orang tidak sebenarnya, nah ini yang harus kita juga bisa mengkoreksi. Iya. Ya. Sebatas itu sih kita Iya. mengkoreksi, mengingatkan. Nanti hak kalau dia nanti nggak mau menerima, ya itu haknya dia. Iya, Ya. benar. Ya. Karena kita kan diingatkan la ikraha fiddin. Ya Ya. benar. Tidak kita bisa paksakan. Mm. Jelas sudah kita sampaikan begini begini begini, ya udah. Ya. Terus kita hanya menyampaikan aja Sat ya. Menyampaikan kebenarannya yang benarnya begini. Ya. Nanti cara mandang dia bagaimana, Iya. itu haknya dia. Hmm. Tapi tetap kita harus sampaikan, oh ini. Ya, ya gitu Bang. Ya subhanallah, Mitra Jesse. Dan tidak terasa Sat, udah hampir 5 jam ini kita. Hampir ya. Iya, kalau Kurangnya hitungan dunia banyak. lain, ya, hitungan dunia lain ini udah hampir 5 jam, Mitra Jesse, dan membuka pikiran kita ya lebih luas, terus lalu kemudian bagaimana kita harus bersikap segala macam, lalu bagaimana kita harus menerima segala informasi gitu. Lalu kita jadi sedikit lebih mengetahui tentang apa tujuan dari viral tersebut. Dan untuk menutup perjumpaan kita hari ini, mungkin ada kata-kata Sat untuk pertemuan kita kali ini. Namun sebelum kata-kata, mungkin satu teguk kopi bisa mencerahkan inspirasi kita. Subhanallah. Sat. Alhamdulillah. Ya. Kata-kata untuk pertemuan hari ini. Ya. Jadi Mitra Jesse sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum jempolmu bergerak, gerakan hatimu lebih dahulu. Bahwa ini akan kebaikan ataukah keburukan. Jadi sebelum kita action, maka harus kita pikirkan lebih dahulu. Ya. Karena orang beriman itu 3 komponennya harus utuh. Antara hati, lisan, dan amal. Tasdik bi qalbi, iqraru bil lisan, wa amal bil jawari au bil arkan. Itu harus menjadi satu kesatuan. Sehingga sebelum kita menyebarkan sesuatu, itu harus kita renungkan. Kalaulah itu kebaikan, bismillah. Semata-mata karena Allah. Kalau itu ternyata tidak baik, lebih baik jangan, dan kita harus tabayun lebih dahulu. Kebenarannya, apakah ini sahih, apakah ini benar, apakah ini tidak, lebih baik kita koreksi. Kenapa? Karena ini akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan bisa menjauhkan kita daripada Allah. Karena kita hidup di dunia ini tidak lama. Dan kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Sehingga bagi orang yang beriman pada Allah, sebagai seorang muslim tentu menyadari dirinya selalu membekali dirinya dengan kebaikan. Sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia ini, bekali dengan kebaikan-kebaikan yang semaksimal mungkin. Sehingga setiap waktunya selalu beramal, beribadah, meskipun dengan gerakan jempol kita, gerakan jari-jari kita. Tapi itu semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tadi Mitra Jesse. Kata untuk pertemuan kita kali ini pada episode program Sorban Umat. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk Mitra Jesse dimanapun berada. Dan kami berdoa mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Dan kami mohon undur diri dari ruang siar Mitra Jesse dimanapun berada. Saya Bang Jai dan juga Ustadz Abdul Nasir Hasan. Kami mohon pamit. Syukuran kasiran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.